Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data kembali menghadirkan video tutorial mengenai regresi linear berganda, pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, regresi linear berganda kali ini adalah menggunakan dua variabel bebas. Untuk memudahkan dalam memahami regresi linear berganda, di sini ada bahan-bahan yang disiapkan. Yang pertama adalah file Excel ya. Di sini memuat data dari contoh kasus yaitu mengenai data penjualan motor triwulanan di dealer XYZ di kota ABC. Di sini ada 15 triwulan dari triwulan ke-1 sampai triwulan ke-15. Kemudian bahan yang kedua adalah kita menggunakan aplikasi SPSS. Ini sudah familiar sering digunakan. Langsung saja kita membahas satu persatu tadi yang data dulu ya untuk contoh kasus sebagai pengantar. Sebelum memulai kita berikan informasi untuk teman-teman sobat Kanadata, terus dukung channel Kanadata agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Baik, jadi di sini untuk contoh kasusnya itu ingin diketahui bagaimana pengaruh biaya iklan brosur dan jumlah tenaga sales terhadap penjualan motor. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Dari data dealer XYZ di kota ABC ini telah dikumpulkan 15 data time series triwulanan, di mana untuk penjualan motor dalam satuan unit ini sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Kemudian untuk variabel bebasnya ada dua, yaitu X1 ini adalah biaya iklan brosur. Jadi jumlah biaya iklan yang dikeluarkan dalam rupiah juta per bulan, per 3 bulan ya ini maksudnya ya, per tribulan ya, juta per tribulan 3,3 juta. Kemudian X2 adalah jumlah tenaga sales ya, atau jumlah salesman-nya ya. Ini ada jumlah dalam satuan orang ya. Langkah-langkahnya bagaimana untuk mengolah data regresi linear berganda? Langkah pertama adalah kita blok semua data yang akan kita analisis. Jadi kita cukup memblok datanya saja ya dari semua data yang ada di Excel yang telah kita input ya, tanpa label, tanpa kita ikutkan ya. Jadi kita blok semua datanya saja ya. Setelah kita blok semua, kita klik kanan. Selanjutnya kita klik copy. Setelah kita copy, sekarang saatnya kita membuka aplikasi SPSS. Setelah kita buka, kita klikkan kursor di paling kiri atas, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya kita paste ya. Data sudah masuk semua ya. Ini adalah variabel Y, kemudian sebelah yang tengah adalah variabel X1 dan yang paling kanan adalah variabel X2. Karena ini adalah sama urutannya persis dengan yang ada di Microsoft Excel tadi. Kemudian kita buatkan labelnya di variabel view. Pertama adalah variabel Y. Desimalnya kita nolkan saja karena tidak ada angka di belakang koma ya. Jadi di sini yang pertama tadi adalah penjualan motor ya. Penjualan motor. Ini adalah satuannya unit ya, unit per triwulan. Triwulan. Kemudian yang kedua adalah ini adalah variabel X1. Desimalnya kita nolkan juga. Yang variabel X1 tadi adalah variabel X1, kemudian ini adalah variabel X2. Desimalnya kita nolkan juga ya. Oh ya, ini labelnya tadi ya, biaya iklan. Biaya iklan. Brosur ya. Ini satuannya rupiah per triwulan ya tadi ya. Rupiah per triwulan. Oke, kemudian yang bawahnya X2 adalah jumlah
jumlah tenaga sales ya, bukan jumlah penjualannya, tapi jumlah orangnya ya, tenaga sales ya, jumlah tenaga penjualan dalam satuan orang. Oke, kita sudah berhasil membuat labelnya ya. Selanjutnya kita kembali ke data view. Di sini sudah ada nama ya, Y, penjualan motor, kemudian X1 dan X2. Bagaimana cara analisisnya? Ini kita klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Sekali lagi kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Selanjutnya akan muncul jendela Linear Regression. Di sini ada kotak dependent dan kotak independent. Jadi untuk kotak dependent kita isikan dengan variabel yang penjualan motor ya, atau variabel Y. Kemudian yang kotak independent kita dengan masukkan variabel X1 dan variabel X2. Sebelumnya di sini saya asumsikan bahwa sudah dilakukan uji asumsi klasik ya. Jadi ketika kita menggunakan regresi linear berganda dengan metode ordinary least square atau OLS untuk menghindari bias ya, kita perlu melakukan atau memenuhi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan ya. Ini asumsinya sudah memenuhi semua ya. Silakan teman-teman lakukan ujinya. Jika membutuhkan video tutorial di playlist Scanner Data, silakan cari yang uji asumsi klasik ya, dengan berbagai software pengolah data atau perhitungan secara manual. Jadi ini anggap saja sudah, jadi langsung saja kita klik OK ya. Ini dengan asumsi hipotesisnya adalah 5% tingkat kesalahannya. Kemudian kita lihat outputnya. Nah, outputnya sudah berhasil ya. Kita peroleh, kita analisis. Jadi bagaimana cara menginterpretasikannya? Yang pertama kita melihat dari sign at magnitude-nya ya. Sign-nya adalah X1 adalah positif dan X2 adalah positif. Jadi kalau biaya secara logika, kalau biaya iklan naik ya, artinya penjualan akan naik. Positif dengan positif ya, karena positif ya. Ini masuk akal dan sesuai teori dan juga sesuai pengalaman empiris. Oke, kemudian yang kedua kita cek yang jumlah tenaga sales ya. Di sini juga positif sign-nya. Kalau salesnya ditingkatkan, maka otomatis ada peluang yang cukup besar ya untuk penjualan bisa naik ya. Jadi ini sesuai dengan teori dan sesuai dengan pengalaman empiris. Nah, kemudian yang pertama kita lihat adalah nilai dari R square-nya ada ini 0,928. Karena ini data time series biasanya R square-nya adalah tinggi, berbeda kalau kita menggunakan data cross section biasanya akan lebih rendah. Jadi dengan R square 0,928 artinya bahwa keragaman variabel penjualan motor 92,8% mampu dijelaskan oleh keragaman dari biaya iklan brosur dan jumlah tenaga sales. Sisanya 100 kurangi 92,8 berarti 7,2% keragamannya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Ya, jadi begitu. Kemudian kita lihat dari uji F ya. Uji F-nya ini 77,905 dengan signifikansinya 0,000, artinya ini lebih kecil dari 5% ya alpanya ya, p-value-nya ya. Artinya signifikan. Artinya secara serempak variabel independen ya di sini berpengaruh ya nyata terhadap variabel dependen. Kemudian kita lihat yang secara parsial ya per masing-masing variabel yang kita uji. Biaya iklan brosur ya, ini hitungnya 4,26. Ini signifikansinya 0,01 ya, p-value-nya lebih kecil dari 5%, bahkan lebih kecil dari 1% ini. Artinya bahwa biaya iklan brosur berpengaruh signifikan terhadap penjualan motor ya, dengan arah positif. Kemudian jumlah tenaga sales ini signifikansinya 0,026 ya, ini lebih besar dari 1%, namun lebih kecil dari 5%, masih masuk hipotesis. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga sales berpengaruh nyata terhadap penjualan motor ya. Kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana kalau signifikansi alfanya misalkan 10% ya,
sebenarnya dalam bidang ekonomi kadang 10%, 15% itu masih dapat ditolerir ya, karena em, apa namanya ini bidang-bidang berbeda dengan bidang teknis ya, dengan yang percobaan ya. Kalau kalau di bidang ekonomi kan faktor eksternal tidak bisa kita kontrol ya. Kalau di percobaan kita berusaha kontrol sehingga nanti harapannya, tapi ini dengan signifikansi di bawah 5% ini sudah sangat baik ya. Jadi intinya itu untuk menginterpretasikannya. Demikian tutorial dari Kandadata mengenai regresi linear berganda ya, pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kandadata agar semakin berkembang dan terus menghasilkan video-video bermanfaat dengan cara like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video Kandadata berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.